Setiap pengorbanan itu ada nilainya, dan jika kalian mengharapkan bukti, lantas apa yang bisa saya dapatkan dari kalian? Lebih baik kalian pergi sekarang, karena di sini bukan tempat bagi orang yang hanya pintar berbicara tanpa berani untuk mengorbankan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Dan saya juga sudah mendapatkan izin untuk menceritakan ulang di channel ini. Kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran dari seseorang yang awalnya tidak percaya akan hal-hal gaib, yang pada akhirnya ketika perusahaan tempatnya menempatkannya bekerja di suatu daerah di Jawa Timur dan menempati bangunan Belanda yang menjadi emas perusahaannya, disitulah awal yang mengubah hidup dan cara pandangnya dengan hal-hal gaib. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Zak, lu yakin mau melanjutkan semuanya ini? Kita sama sekali belum pernah ke tempat ini, Zak. Ucap Indra dengan suaranya yang terdengar bergetar. Mas Dikin, tolong turunin ransel saya. Minta gue kepada Mas Dikin. Itu ransel ngapain dibawa, Zak? Tinggalin aja di mobil. Ujar Minto begitu melihat Mas Dikin yang tengah menyerahkan ransel kepada gue. Aneh lu, Zak. Apa sih isinya itu ransel? Sepertinya berat banget. Selepas dari perkataannya tersebut, Indra mencoba untuk mencari tahu akan isi dari ransel gue dengan cara meraba-raba ransel yang telah berada di punggung gue ini. Awas lu, Zak, jangan berbuat yang aneh-aneh. Bisa celaka kita di tempat ini, ucap Minto memberikan peringatan. Iya Pak Reza, bisa repot kita kalau sampai terjadi sesuatu di tempat yang sesepi ini. Kali ini pada ngomong apa sih? Udah deh, jangan berpikir yang aneh-aneh. Sebaiknya kita jalan sekarang, sebelum kita tertinggal jauh dari orang yang ada di motor itu. Terus mobil ini bagaimana Pak? Apa ditinggal di sini saja? Tanya Mas Dikin yang sepertinya merasa khawatir untuk meninggalkan mobil di tempat yang sesepi ini. Ya kalau Mas Dikin berani menunggu di sini, boleh juga tuh. Ledek Minto dan berbalas dengan pergerakan gue yang telah mulai berjalan, lalu diikuti oleh Indra. Wah, nggak berani saya Pak. Lebih baik saya ikut deh, jawab Mas Dikin yang langsung membuntuti kami. Dan kini dengan bermodalkan senter yang memang telah gue persiapkan sebelum keberangkatan ini, kami mulai berjalan menapaki jalan setapak, dan sepertinya jalan yang tengah kami lalui ini bukanlah jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan. Hal ini dikarenakan selain kondisi jalan yang sudah rusak, jalan ini memang sepertinya hanya diketahui oleh segelintir orang saja yang memang mempunyai tujuan ke tempat ini. Lu beneran yakin, Jak? Mendapati pertanyaan Indra tersebut, gue hanya bisa menganggukkan kepala tanpa memberikan sebuah jawaban apapun. Mas Dikin, apakah tempat ini sudah masuk dalam kawasan hutan di mana Mbah Warsono tinggal? Tanya gue mencoba mencari tahu akan keberadaan saat ini. Belum Pak, kita belum memasuki kawasan hutan tempat di mana Mbah Warsono tinggal. Apakah masih jauh tempatnya Pak Dikin? Enggak Pak, enggak cukup jauh Pak. Selepas dari jawaban Mas Dikin tersebut, pandangan gue kembali menatap keberadaan dari jalan setapak yang terlihat tidak berujung karena diselimuti oleh gelapnya malam serta kabut tipis yang menghalangi pandangan mata gue saat ini. Hingga akhirnya setelah semakin jauh kami berjalan, tatapan mata kami kini berhenti pada satu titik, di mana motor yang tadi dikendarai oleh orang yang dianggap sebagai Hesti terlihat terparkir. Hati-hati Zak, nanti kita bisa ketahuan, ujar Minto mencoba untuk memperingatkan gue di antara langkah kaki kami yang tengah berjalan mengendap guna menghampiri motor yang terparkir. Hingga akhirnya setibanya kami di tempat di mana motor terparkir, kini secara serempak kami menggerakkan pandangan mata ini guna mencari keberadaan dari seseorang yang kami anggap sebagai Hesti. Dan sepertinya kegelapan malam ini kini telah mempersulit pencarian kami terhadap sosok dari seseorang yang dianggap itu. Duh, kita harus mencari Hesti kemana, Zak? Tanya Indra yang sepertinya mulai merasa putus asa atas pencarian kami yang tidak menampakkan hasilnya ini. Hingga akhirnya di antara sinar cahaya senter yang tengah gue arahkan ke suatu tempat,
Nampak Mas Dikin menunjukkan jari tangannya pada sebuah susunan anak tangga yang terbuat dari batu alam dengan pola yang tidak beraturan. Apa mungkin Hesti telah melalui susunan anak tangga itu ya Pak? Tanya Mas Dikin. Dan kini di antara rasa keingintahuan gue atas susunan anak tangga tersebut, gue segera berjalan menghampiri susunan anak tangga, lalu mengarahkan cahaya senter gue pada susunan anak tangga tersebut. Mendapati apa yang tengah gue lakukan ini, Indra, Minto, dan Mas Dikin terlihat berjalan menghampiri gue. Menurut feeling lu bagaimana, Dra? Tok, tanya gue di antara cahaya senter yang menerangi susunan anak tangga. Sepertinya sih, memang ini jalannya, ya. Soalnya, kita nggak menemui lagi adanya jalan yang lain di sekitar sini. Jawab Indra. Kini kami ditempatkan pada sebuah pilihan yang sulit, yaitu kami harus melanjutkan perjalanan ini, walaupun saat ini kami tidak mengetahui dengan pasti atas apa yang tersembunyi di antara susunan anak tangga yang terselimuti oleh kegelapan malam. Kalau memang ini jalannya, mau nggak mau kita harus lewat sini. Sumpah, Zak, gue takut banget. Ujar Minto yang sepertinya kini mulai merasa ragu atas keputusan yang telah gue buat itu. Zak, lu bawa kucing kecil itu kan? Bawa, Indra. Ayo kita jalan sekarang. Entah kebohongan yang telah gue ucapkan ini akan berakibat baik atau buruk. Yang ada di dalam pikiran gue saat ini adalah, gue hanya ingin apa yang tengah gue lakukan saat ini setidaknya bisa menjadi langkah awal bagi gue dalam mengungkap latar belakang dari mas yang kami tempati saat ini. Tapi kini baru saja gue hendak berjalan menaiki anak tangga, suara panggilan Minto yang kembali terdengar telah membuat gue menunda kembali keinginan gue untuk menaiki anak tangga. Duh, apalagi sih Tok? Jawab gue dengan agak kesal. Lu kenapa Tok? Kram perut? Tanya Indra dengan penuh kekhawatiran. Gue sakit perut, Dra. Astaga Tok, perut lu ini emang benar-benar gak bisa untuk diajak kompromi nih. Ujar Indra seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tangkap Tok. Terlihat Minto menangkap botol air minum mineral yang gue lempar ke arah Minto. Tapi di mana Jak? Ucap Minto dengan menunjukkan ekspresi wajah kebingungannya. Ya pasti bukan di sini Tok. Bila aja lu mau buang hajat di depan kami semua. Di sana tuh. Selepas dari perkataan gue tersebut, gue menunjuk ke arah rimbunan semak belukar. Astaga Zak, yang bener aja lu. Di antara keraguan yang terlihat dari wajah Minto, kini Minto terlihat berjalan ke arah semak belukar, lalu menyingkap rimbunan semak belukar yang kini sudah berada di hadapan matanya. Tega lu semuanya. Hanya kalimat itulah yang diucapkan oleh Minto. Gue di sini Tok, jangan berisik lu. Jawab Indra dengan agak sengit. Hingga akhirnya setelah hampir kurang lebih 7 menit lamanya kami menunggu Minto, suara Minto kembali terdengar. Tapi untuk suara Minto yang terdengar kali ini, kami memilih untuk mengabaikannya. Hingga akhirnya setelah beberapa saat Minto terdiam, kami kembali lagi mendengar suara Minto yang diiringi dengan kepanikannya. Mendapati hal tersebut, kami memutuskan untuk memeriksa keadaan Minto karena khawatir telah terjadi sesuatu yang buruk terhadap Minto. Dan kini di antara langkah kaki kami yang telah menerjang rimbunan semak belukar, nampak terlihat keberadaan Minto yang tengah terkapar di rimbunan dengan cahaya senter yang masih menyala di sisinya. Tok, lu kenapa? Tok, sadar! Tegur Indra dengan kepanikannya. Dan kini di antara ekspresi ketakutan yang diperlihatkan oleh Minto, terlihat Minto menunjukkan jari tangannya ke arah rimbunan semak belukar. Matikan cahaya senternya, perintah gue dengan suara yang pelan kepada Mas Dikin, seraya memberikan isyarat untuk menghentikan percakapan ini. Mendapati perintah gue tersebut, terlihat Mas Dikin mematikan cahaya senter. Ada apa, Jak? Tanya Indra dan berbalas dengan isyarat tangan gue yang meminta agar Indra tidak berbicara lagi. Dan kini di antara keterdiaman kami, samar terdengar suara perbincangan dari beberapa orang yang secara perlahan kini mulai terdengar mendekat. Mendapati hal tersebut, gue mencoba untuk mengintip melalui celah yang ada pada rimbunan semak belukar. Besti, gumam gue begitu melihat keberadaan seseorang wanita yang tengah berbicara dengan 3 orang pria. Dan sepertinya dari 3 pria yang kini tengah berbicara dengan Esti, salah seorang dari mereka gue mengenalnya. Bangsat, itu orang pintar yang dulu pernah menghipnotis gue. Gumam gue kembali dalam rasa geram. Dan kini setelah berbicara cukup lama, terlihat Esti berpamitan, lalu beranjak pergi meninggalkan orang pintar serta seseorang lelaki yang berperawakan kerdil, dengan kedua tangannya yang terlihat panjang sebelah. Apa sebenarnya yang telah mereka lakukan di tempat ini? Tanya gue dalam hati, begitu melihat orang pintar serta lelaki berperawakan kerdil itu memiliki susunan anak tangga, lalu menghilang dalam kegelapan. Kini begitu gue meyakini bahwa kedua orang tersebut sudah tidak terlihat lagi keberadaannya, perhatian gue kembali lagi tertuju pada Minto yang masih terbaring dengan celana yang belum dikenakannya. Mendapat hal tersebut, gue berinisiatif untuk membantu Minto dalam mengenakan celananya. Mas Dikin, bantu saya, pinta gue kepada Mas Dikin, dan berbalas dengan pergerakan Mas Dikin yang membantu Minto untuk bangkit dari posisinya yang terbaring.
Dan kini, begitu melihat apa yang tengah dilakukan oleh Mas Dikin, terlihat Indra mulai bergerak untuk membantu Mas Dikin. Sial, maki Indra seraya menciumi telapak tangannya. Sedangkan di sisi yang lain, terlihat Mas Dikin tengah sibuk mengelap tangannya pada rimbunan semak belukar. Makanya lihat-lihat dulu kalau mau membantu. Canda gue seraya mengarahkan cahaya senter pada keberadaan botol air mineral yang ada di tanah. Dan sepertinya, air yang ada di dalam botol air mineral tersebut nampak masih utuh. Mendapati hal itu, kini Indra dan Mas Dikin terlihat membersihkan tangan dengan menggunakan air yang ada di dalam botol mineral. "Cepet dulu lu, Tok," ujar Indra dengan rasa gusar dan berbalas dengan keterdiaman Minto yang tengah mengarahkan pandangannya ke arah gelapnya rimbunan semak belukar. "Udah, biar nanti aja Indra. Kita harus cepat menyusul kedua orang itu sebelum tertinggal jauh." Mendapati perkataan gue tersebut, terlihat Indra menunjukkan kebingungannya. "Loh, buat apa, Zak? Target kita kan Hesti. Sedangkan Hesti sekarang udah pergi. Gue hanya mau tahu, Tok, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Hesti di tempat yang seperti ini," ujar gue dan berbalas dengan anggukan kepala Indra dan Mas Dikin. "Lu udah siap, Tok?" tanya gue begitu melihat Minto yang masih terduduk dengan pandangan menatap ke arah rimbunan semak belukar. "Sebenarnya apa sih Toh yang udah lu alami?" tanya gue kembali. "Ja, mungkin gue akan kalian anggap gila atau mengada-ada. Dari awal gue memasuki semak belukar ini, perasaan gue udah gak enak. Dan apa yang gue rasakan itu terbukti ketika gue melihat sesuatu di saat gue ingin menyelesaikan buang hajat." "Ah, lu melihat apa, Tok?" tanya Indra seraya menyerahkan sebatang rokok yang telah terselutkan kepada Minto. Kini begitu mendapati rokok tersebut, terlihat Minto menghisap rokok tersebut dengan dalam lalu mengembuskan asapnya ke udara. Awalnya gue berpikir, suara yang timbul di antara rimbunan semak belukar yang berada tepat di hadapan gue adalah suara yang disebabkan oleh angin atau binatang malam lainnya. Tapi di saat gue mencoba untuk memastikan bahwa apa yang telah gue duga itu memang benar, gue, di antara perkataannya yang kini terhenti, terlihat Minto kembali menghisap rokoknya dalam-dalam lalu menghembuskannya. Gue melihat seekor ular besar yang tengah berjalan di rimbunan semak belukar. Ular itu sangat besar. Andai gue harus menggambarkannya dengan kata-kata, badan ular tersebut sebesar batang pohon kelapa dengan sisiknya yang berwarna hitam, ujar Minto dan berbalas dengan keterkejutan gue, Indra, dan Mas Dikin. "Apa mungkin ya, Zak, kalau ular yang telah gue lihat itu adalah penung? Menurut gue itu hanya ular piton biasa, Tok. Udahlah, lu jangan berpikir yang aneh-aneh. Karena menurut gue, udah menjadi hal yang biasa jika kita menemui hewan-hewan buas seperti itu di kawasan hutan seperti ini," ucap gue memotong perkataan Minto. "Lu bisa ngomong seperti itu, Zak, tapi gue nggak akan bisa berkata seperti itu. Karena di saat itu gue melihat mata dari ular tersebut menatap gue dengan sorot matanya yang tajam. Dan intinya gue merasa kalau ular yang telah gue lihat itu bukanlah ular biasa seperti ular pada umumnya." Kini begitu mendapati perkataan Minto tersebut, terlihat Indra dan Mas Dikin mengarahkan pandangannya kepada rimbunan semak belukar. Dan yang paling gak masuk akal lagi, Zak, gue melihat ular tersebut seperti mengenakan mahkota di kepalanya, ujar Minto seraya menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. "Ya udahlah, kalau kalian memang merasa takut karena kejadian ini, sebaiknya kalian tunggu di sini aja, biar gue yang melanjutkannya sendiri," ucap gue seraya hendak melangkah meninggalkan semak belukar. "Jangan gila lu, Zak, gue tetap takut." Selepas dari perkataan Minto tersebut, gue dan Indra kini beranjak pergi meninggalkan semak belukar guna menaiki susunan anak tangga. Dan tidak berselang lama kemudian, terlihat Minto dan sedikit menyusul keberadaan kami yang telah menaiki anak tangga. Rasa dingin, letih, dan lapar yang kini kami rasakan, kini seakan berjalan seirama dengan pergerakan waktu yang mengantarkan malam berjalan menuju ke titik puncaknya. Dan kini di antara rasa lelah yang mulai mendera tubuh gue ini, ingin rasanya gue menghentikan langkah kaki ini dan berkata menyerah akan sebuah kata pembuktian. Hingga akhirnya di antara rasa lelah yang kami rasakan ini, ingin rasanya gue menghentikan langkah kaki ini dan berkata menyerah akan sebuah kata pembuktian. Hingga akhirnya di antara rasa lelah yang kami rasakan ini mulai menghadirkan sebuah rasa keberputusasaan. Tanpa sengaja pandangan mata kami melihat keberadaan sebuah rumah sederhana yang berada jauh di sisi kanan dari keberadaan susunan anak tangga. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan mengajak Indra, Minto, dan Mas Dikin untuk menghampiri rumah tersebut. "Kok tadi gue nggak melihat ada tanah yang selapang ini ya di sisi jalan?" gumam Minto di antara rasa lelahnya. "Bagaimana, Indra? Apa mungkin rumah ini adalah rumah dari orang pintar itu?" tanya gue dan berbalas dengan keterdiaman Indra. Dan kini selepas dari pertanyaan gue tersebut, terlihat Indra mengarahkan pandangannya pada rumah tersebut. Hingga akhirnya di saat langkah kaki kami kini mulai mendekati rumah tersebut, terlihat rumah tersebut begitu sederhana, layaknya rumah yang ada di pedesaan yang tertinggal. "Ini benar-benar aneh, Zak. Seharusnya tadi kita bisa melihat keberadaan dari rumah ini," ujar Indra begitu melihat banyaknya cahaya obor yang ada di sekitar rumah. "Iya, Indra. Sebaiknya kita mampir aja dulu,
untuk membersihkan diri dan menghilangkan rasa lelah ini. "Hah, lu yakin, Za?" Tanya Indra dan berbalas dengan pergerakan gue yang berjalan menghampiri pintu rumah. Dan setibanya gue di depan pintu rumah, nampak terlihat adanya cahaya di dalam rumah. Dan sepertinya cahaya yang telah gue lihat itu adalah cahaya yang berasal dari cahaya lilin. "Permisi," sapa gue sambil mengetuk pintu. Dan kini di antara ketiadaan jawaban dari dalam rumah, gue melihat adanya satu bagian jendela dari rumah sederhana ini yang memang sepertinya disengajakan terbuka oleh pemiliknya. "Pak," seiring dengan suara Mas Dikin yang terdengar, nampak terlihat Mas Dikin tengah mengarahkan jari tangannya pada seseorang yang terlihat tengah berdiri terpaku dengan pandangannya yang menatap kami. "Bukankah orang ini yang tadi bersama dengan orang pintar itu?" tanya gue dalam hati seraya menatap ke arah lelaki kerdil. Dari sorot mata yang diperlihatkan oleh lelaki kerdil tersebut, sepertinya lelaki kerdil tersebut tidak menyukai akan kehadiran kami ini. "Permisi, Pak," sapa Minto berusaha untuk mencarikan sikap tidak bersahabat yang diperlihatkan oleh lelaki kerdil tersebut. "Siapa kalian? Mau apa kalian?" bentak lelaki kerdil tersebut dengan tiba-tiba. Dan apa yang dilakukannya itu, kini berimbas pada keterdiaman kami dalam menatap lelaki kerdil tersebut. "Siapa kalian? Mau apa kalian?" Seiring dengan bentakan kedua yang terucap dari mulut lelaki kerdil, terlihat lelaki kerdil tersebut melemparkan batu yang ada di tangannya ke arah kami. "Dol, ada siapa di luar?" Selepas dari suara yang terdengar, nampak kehadiran dari seorang pria muda yang keluar dari dalam rumah. Di antara senyuman yang menghiasi wajahnya, gue bisa merasakan adanya rasa nyaman dari senyuman yang diperlihatkan oleh pria muda tersebut. Mungkin jika saat ini yang memandang pria muda tersebut adalah seorang wanita, gue sangat yakin kalau wanita itu akan jatuh hati kepada pria muda yang ada di hadapan gue ini. Dan kini dengan memberikan sebuah isyarat tangan, nampak pria muda tersebut meminta agar lelaki kerdil tersebut menjauh. "Maafkan Mbah Mendol, dia itu yang menemani dan membantu saya di sini," ujar pria tersebut seraya mempersilahkan kami untuk duduk di teras rumah yang beralaskan lantai kayu. "Di mana orang pintar itu?" tanya gue dalam hati dan berbalas dengan senyuman pria muda tersebut. "Nanti kamu akan tahu sendiri jawabannya, Nak," ucap pria tersebut dan berbalas dengan kebingungan kami. Karena memang saat ini, kami tidak melontarkan sebuah pertanyaan kepada pria tersebut. "Kalau boleh tahu, kalian ini siapa dan apa tujuan kalian ke tempat ini?" tanya pria muda tersebut dengan ramah. "Sebenarnya tadi kami mengikuti seorang wanita, Pak," jawab gue tanpa berusaha untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Sebuah perkataan dari si Minto kini bersarang di lengan gue. Sepertinya Minto kini tengah mencoba untuk menahan gue dari berbicara jujur. "Panggil saya Mbah Wodo aja. Silakan teruskan," ucap pria tersebut, seraya melinting rokok jagung. Wanita itu saya kenal dengan nama Esti. Dan tadi dalam perjalanan saya melihat Esti membelokkan arah sepeda motornya ke sebuah jalan setapak yang ternyata berujung di rumah Mbah Wodo. "Apa yang membuat kamu penasaran untuk mengikutinya?" "Saya penasaran dengan apa yang dilakukan Esti di tempat yang tersembunyi seperti ini." Gumam Mbah Wodo dengan suaranya yang berat. "Sebelumnya saya meminta tolong, Mbah, untuk memberikan izin ke kamar kecil kepada ketiga kawan saya ini." Wajah Mbah Wodo terlihat kembali tersenyum. "Oh, silahkan. Di belakang rumah ini ada pancuran dan kamar mandi kecil yang bisa kalian pergunakan." "Terima kasih, Mbah," ucap Mas Dikin seraya mengajak Indra dan Minto menuju ke belakang rumah. Dan seiring dengan kepergian Indra, Minto, dan Mas Dikin ke belakang rumah, terlihat pandangan mata Mbah Wodo menatap tajam ke arah gue. "Saya mengenal kamu. Sangat mengenal kamu. Coba kamu perhatikan ini," ucap Mbah Wodo seraya menggerakkan telapak tangannya di depan wajahnya secara turun-naik. Entah apa yang tengah gue lihat saat ini adalah karena efek dari rasa lelah yang gue rasakan, yang pasti saat ini gue melihat pergerakan dari tangan Mbah Wodo yang semula bergerak cepat, terlihat mulai bergerak secara perlahan. Dan di antara pergerakan tangannya tersebut, wajah Mbah Wodo mulai berganti rupa. Dan yang membuat gue terkejut atas pergantian rupa di wajah Mbah Wodo tersebut adalah munculnya wajah orang pintar dan juga wajah dari orang tua yang dulu pernah gue temui sewaktu keberangkatan gue menuju ke Jawa Timur. "Ini gak mungkin, gumam gue dalam hati, seraya menyangkal atas apa yang telah gue lihat saat ini. Dan kini di antara rasa terkejut yang masih gue rasakan, Mbah Wodo nampak menghentikan pergerakan tangannya. Dan di saat Mbah Wodo menghentikan pergerakan tangannya tersebut, wajah Mbah Wodo terlihat kembali berubah ke wajahnya yang semula. "Kamu, ilmu sihir apa yang baru saja kamu tunjukkan kepada saya?" tanya gue dengan rasa geram. Begitu kini gue mengetahui bahwa sosok pria muda yang ada di hadapan gue ini adalah sosok yang sama dengan orang pintar dan kakek tua yang telah gue temui di kereta. "Sekarang kamu sudah tahu jawabannya kan atas pertanyaan kamu tadi?" ucap Mbah Wodo dengan sorot matanya yang terlihat tajam. "Kalau saya boleh tahu, sebenarnya ini tempat untuk apa?" tanya gue seraya membalas tatapan tajam yang terpancar dari kedua belah mata Mbah Wodo. "Di mana kamu tinggalkan harimau pendamping kamu itu?"
Jawab Bawodo dan balik bertanya kepada gue. Dari awal sudah saya bilang, saya nggak mengerti dengan maksud perkataan kamu itu. Jangan berlagak bodoh nak, kamu pikir kamu bisa membodohi saya? Ucap Bawodo dengan pandangan menatap ke pepohonan besar yang berada di sekeliling rumah. Dan kini di antara keterdiamannya, terlihat mulut Bawodo bergerak-gerak seperti seseorang yang tengah berbicara dengan sesuatu. Apapun maksud dari perkataan kamu itu, saya nggak merasa mempunyai masalah apalagi mencari masalah dengan kamu. Ujar gue di antara rasa emosi yang kini mulai bersamai di hati gue. Saya hanya nggak suka ada pendatang dari wilayah lain masuk ke wilayah saya dengan membawa pendamping. Benar-benar terkesan menantang. Sekali lagi saya bilang, saya nggak mengerti dengan maksud dari perkataan kamu itu. Sekarang kamu telah memasuki wilayah saya. Dan di tempat ini saya akan bertanya kepada kamu, apakah kamu masih menyangkal akan kekuatan dari sesuatu yang selama ini kamu bilang dengan sesuatu yang klinik? Kekuatan. Percayalah, walaupun saat ini saya sudah melihat sendiri bahwa kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi hal tersebut nggak dengan serta-merta membuat saya berpikir kalau saat ini saya telah melihat sebuah bentuk dari kekuatan alam gaib. Karena saya yakin, pasti akan ada jawaban yang masuk akal dari apa yang telah kamu lakukan itu. Oh begitu. Terlihat Bawodo kembali melinting rokok jagungnya. Saya memaknai perkataan kamu itu seperti sebuah tantangan atau keinginan membuktikan. Ujar Bawodo seraya menyulutkan lintingan rokok yang telah selesai dilinting. Sekali lagi saya bertanya, sebenarnya ini tempat apa? Tanya gue dengan rasa penasaran atas fungsi dari rumah Bawodo ini. Karena sangatlah tidak mungkin jika Hesti ke tempat ini tanpa maksud dan tujuan tertentu. Dan kini di antara keterdiaman Bawodo yang tidak menjawab pertanyaan gue tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara tawa wanita yang entah terdengar dari mana. Mendapati hal tersebut, gue segera mengarahkan pandangan ini ke posisi di mana Bawodo mengarahkan pandangannya. Dan di saat kini gue tengah mengarahkan pandangan pada objek pandangan yang tengah ditatap oleh Bawodo, gue merasakan seperti ada juntaian rambut yang tersentuh oleh wajah gue ini. Mendapati hal tersebut, kini secara refleks gue langsung menghibaskan tangan ini pada sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata gue ini. Sepertinya Bawodo ini tengah berniat melakukan sesuatu kepada gue. Gumam gue dalam hati seraya menatap sebuah obor yang berada tepat di depan rumah. Dan kini tanpa adanya angin yang berhembus di sekitar rumah ini, gue melihat nyala api di obor tersebut nampak bergoyang-goyang. Layaknya sebuah nyala api yang tengah digoyang oleh hembusan angin yang cukup kencang. Dan kini setelah beberapa saat gue terpaku dalam keanehan ini, gue melihat nyala api dari obor tersebut perlahan mulai mengecil. Hingga akhirnya di saat nyala api yang ada di obor tersebut mulai bertambah mengecil bahkan nyaris padam, gue seperti melihat adanya bayangan hitam yang tengah berdiri tegak di antara pepohonan besar yang ada di depan rumah. Sadar, Zak, lu gak boleh terpengaruh oleh sihir Bawodo keparat ini. Gumam gue dalam hati seraya mencoba untuk berpaling dari bayangan hitam tersebut. Tapi kini semakin gue mencoba untuk berpaling dari bayangan hitam tersebut, bayangan hitam tersebut seperti menjadi magnet yang membuat pandangan mata gue ini kembali terarah kepada bayangan hitam tersebut. Hingga akhirnya di saat bayangan hitam tersebut mulai membentuk sesuatu wujud yang tinggi besar, gue melihat keberadaan kaki dari bayangan hitam tersebut nampak berbulu lebat layaknya seekor monyet. Jak! Seiring dengan suara teriakan yang terdengar dari samping rumah, kini pandangan gue yang semula tengah memandang ke arah bayangan hitam, perlahan mulai teralihkan pada sosok Minto, Indra, dan Mas Dikit yang terlihat tengah beralih menuju ke arah gue dan Bawodo. Mampus gue, Zak. Sial banget gue malam ini, ucap Minto sambil berusaha mengatur nafasnya. Dan kini begitu mendapati perkataan Minto tersebut, pandangan gue kembali terarah pada tempat di mana tadi gue telah melihat keberadaan sosok dari bayangan hitam yang menyerupai seekor monyet besar. Di mana makhluk itu? Tanya gue dalam hati dan berbalas dengan senyuman Bawodo yang seperti tengah mengejek gue dengan sebuah pertanyaan. Masihkah gue meragukan atas keberadaan dari kekuatan alam gaib? Lu kenapa, Zak? Tanya Indra begitu memperhatikan gue yang tengah memandang ke arah wajah Bawodo. Gue gak kenapa-napa, Indra. Justru gue yang mau bertanya kepada kalian. Kalian itu kenapa? Jawab gue dan berbalik bertanya kepada Indra. Pertanyaan gue ini justru berbalas dengan kerutuan Minto yang belum terhenti terucap dari mulutnya. Salah gue apa ya? Kenapa gue terus yang sial? Benar-benar malam terkutuk. Selepas dari perkataan Minto tersebut, gue melemparkan bungkusan rokok yang tersimpan di saku celana gue kepada Minto, sebagai syarat agar Minto menghentikan gerutunya itu. Sorry Zak, maaf bah. Ujar Minto dibarengi dengan pergerakan tangannya yang meminta maaf kepada gue dan Bawodo. Lu kenapa sih memangnya, Tok? Tanya gue di antara senyum mengejek yang mengembang di wajah Bawodo. Dan kini begitu mendapati pertanyaan gue tersebut, Minto mulai menceritakan tentang apa yang baru saja dialaminya sewaktu membersihkan diri di pancuran yang terletak di belakang rumah ini. Padahal saya udah mencoba untuk mencegahnya, Pak, karena saya takut akan terjadi apa-apa. Tapi Pak Mintonya nggak mau dengar. Ujar Mas Dikin begitu Minto telah mengakhiri ceritanya. Dasar keras kepala lu, Tok. Udah tau penakut tapi sok berani. Bukan gitu, Ndra. Soalnya saat lu mandi tadi,
Gue benar-benar tertarik banget waktu melihat banyak buah keluah yang berjatuhan di tanah. Dan gue juga mana menyangka di saat gue hendak mengambil buah keluah tersebut, tiba-tiba aja buah keluah itu berubah jadi bola mata. Ujar Binto dan berbalas dengan keterdiaman gue, Indra dan Mas Dikin. Maaf mbah, apa boleh saya bertanya sesuatu? Selepas dari permintaan Minto tersebut, terlihat bahwa Do menganggukkan kepalanya. Tadi sewaktu saya berlari karena terkejut melihat bola mata itu, saya seperti melihat adanya segerombolan anak kecil yang hampir bisa dikatakan menyerupai monyet, tengah bermain-main di antara pohon besar yang ada di belakang rumah ini. Apakah Mbah mengetahui tentang makhluk itu? Apa yang kamu lihat itu sangat lumrah untuk dijumpai di kawasan hutan seperti ini. Dan jika kamu bertanya tentang makhluk yang telah kamu lihat itu, sebaiknya kamu bertanya sama teman kamu itu. Ya siapa tahu pemikirannya yang modern itu bisa menjawabnya. Jawab Bawodo seraya mengarahkan pandangannya ke wajah gue. Maaf, untuk sekali lagi saya mau tanya, sebenarnya ini tempat apa? Kembali lagi gue mengulang pertanyaan gue itu kepada Mbak Wodo untuk kesekian kalinya. Dan andaikan saat ini Mbak Wodo kembali tidak menjawab pertanyaan gue itu, kini terlintas di dalam pikiran gue untuk memaksa Mbak Wodo mengatakan akan semua yang telah diketahuinya. Cukup lama juga kini Mbak Wodo terdiam begitu mendengar pertanyaan gue itu. Hingga akhirnya di saat kini gue telah bersiap-siap untuk melakukan sebuah tindakan kepada Mbak Wodo, terlihat Mbak Wodo memberikan tanda yang mengisyaratkan bahwa Mbak Wodo akan menjawab pertanyaan gue itu. Tempat ini tempat pesugihan, ngalah berkah. Selain itu kalian juga bisa menambah aura kecantikan dan ketampanan di tempat ini. Buset, ternyata benar dugaan gue kalau ST. Indra, tegur gue memotong perkataan Indra. Hal ini gue lakukan karena biar bagaimanapun, orang yang sekarang ada di hadapan kami ini adalah orang pintar yang telah menuntun Esti dalam melakukan semua ritual mistis ini. Andai kami saat ini menghakimi Esti di depan mukanya, itu sama saja seperti kami memberikan tamparan keras di wajahnya. Dan gue tidak ingin hal itu terjadi. Karena di saat ini gue tengah mendapatkan sebuah momen untuk menggali keterangan lebih lanjut dari Mbah Wodo. Andaikan memang ini tempat pesugihan, ngalah berkah, dan ritual mistis lainnya, apakah bisa kami melihat prosesi ritualnya? Karena sangatlah mudah bagi seseorang untuk berkata tempat ini tempat angker atau tempat ini tempat untuk meminta sesuatu. Sedangkan buktinya itu hanya omongan dari orang ke orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kini selepas gue menyelesaikan perkataan gue itu, terlihat bahwa Wodo mengarahkan sorot matanya yang tajam ke arah kami. Kalian pikir tempat ini tempat main-main? Ujar Mbah Wodo dan berbalas dengan kesediaman kami. Setiap pengorbanan itu ada nilainya. Dan jika kalian mengharapkan bukti, lantas apa yang bisa saya dapatkan dari kalian? Lebih baik kalian pergi sekarang, karena di sini bukan tempat bagi orang yang hanya pintar berbicara tanpa berani untuk mengorbankan sesuatu. Sebentar, ucap gue mencoba menahan kemarahan Mbah Wodo. Apa yang harus saya penuhi untuk bisa mengetahui atau setidaknya membuktikan bahwa yang Mbah Wodo katakan itu memang benar adanya? Apakah kamu yakin dan enggak menyesal dengan keinginan kamu untuk membuktikan ini semua, Nariza? Saya yakin dan enggak menyesal, karena saya percaya semua yang akan saya lakukan ini pasti enggak akan berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan saya. Karena kehidupan saya itu tergantung pada hasil kerja keras saya, bukan pada ritual klinik yang akan saya buktikan ini. Jawab gue dan berlahan dengan keterkejutan Indra, Minto, dan Mas Dikin. Kamu siap untuk memenuhi persyaratannya? Saya siap, Bah. Ja, tolong Ja. Lu jangan gila. Ujar Minto dan Indra hampir berbarengan. Sepertinya Indra dan Minto kini benar-benar merasa khawatir atas keputusan yang telah gue ambil ini. Tolong dipikir-pikir lagi Pak Reza. Kali ini Mas Dikin mencoba untuk memberikan nasihat. Hanya ini jalan kita untuk mengetahui apa yang telah dilakukan Esti di tempat ini. Dan sekaligus membuktikan kebenaran dari perkataan Bawodo ini. Bisik gue kepada Indra dan berbalas dengan keterdiaman Indra. Mari ikut saya ke dalam, Nak Reza. Ucap Bawodo mempersilahkan gue untuk memasuki rumahnya lalu menuju ke sebuah ruangan. Dan sepertinya ruangan yang kini gue masuki adalah ruangan yang dipergunakan oleh Bawodo dalam menjalankan aktivitas kliniknya. Hal ini bisa terlihat dari keberadaan pernak-pernik yang berhubungan dengan hal yang klinik. Dan kini setelah Bawodo mempersilahkan gue untuk duduk bersila, wajah kami kini saling berpandangan di antara keberadaan sebuah meja bulat yang kini menjadi pemisah dari keberadaan kami saat ini. Nak Reza, untuk mahar ritual ini akan memakan biaya yang tidak sedikit. Apakah Nak Reza masih mau melanjutkannya? Tanya Mbah Wodo dan berbalas dengan senyuman kecil yang mengembang di wajah gue. Bangsat, udah gue tebak. Pasti ujung-ujungnya hanya sebuah penipuan untuk mencari keuntungan. Gumam gue dalam rasa geram. Bagaimana Nak Reza? Hanya dengan pengorbanan kecil, maka Nak Reza bisa menghilangkan rasa penasaran Nak Reza itu. Sungguh pintar sekali Mbah Wodo ini memberikan gue pilihan di antara rasa penasaran dan rasa keingintahuan gue ini. Dan kini selepas gue mendengar perkataan Mbah Wodo tersebut, tanpa berpikir panjang lagi, gue segera berjalan keluar dari dalam ruangan untuk mengambil uang yang gue simpan di dalam tas ransel yang gue letakkan di teras depan. Za, ujar Minto begitu melihat gue di teras rumah. Percayalah, Tok,
Gak akan terjadi apa-apa terhadap gue. Semuanya ini hanya omong kosong, dan gue akan membuktikannya kepada kalian malam ini. Tapi Za, apapun yang terjadi, tolong jangan tinggalkan gue. Pesan gue kepada Minto, karena gue merasa khawatir apa yang akan gue lakukan ini bisa saja nantinya akan berpengaruh pada alam bawah sadar gue. Seperti apa yang telah gue alami sewaktu orang pintar atau Mbak Wojo melakukan praktek hipnotisnya terhadap gue. Za, teriak Indra dan berbalas dengan keterdiaman gue dalam memasuki rumah. Hanya ini yang saya miliki, Mbah. Tolong dihitung kembali. Selepas dari perkataan gue tersebut, terlihat bahwa Wojo hanya mengambil selembar uang dari beberapa lembar uang yang gue berikan, lalu meletakkannya di dalam tungku kemenyan. Dan tidak berselang lama kemudian, nampak bahwa Wojo membakar uang tersebut berikut dengan kemenyan yang telah dimasukkannya ke dalam tungku kemenyan. Sebenarnya mahar apa yang harus saya beli sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar yang saya miliki itu? Uang mahar yang kamu miliki itu sebagai pengganti dari beberapa kelopak bunga, serta 2 buah ember yang berisikan air, yang semuanya itu akan kamu pergunakan dalam prosesi ritual nanti. Gila, ini benar-benar penipuan. Bagaimana mungkin uang yang gue miliki itu hanya dihargai dengan beberapa kelopak bunga dan 2 buah ember yang berisikan air? Mungkin menurut kamu ini semuanya mahal, tapi percayalah, untuk mendapatkan semua materi ritual ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Dan hasil yang akan kamu dapatkan nanti akan melebihi semua uang yang kamu telah keluarkan ini. Ujar Mbak Wojo yang sepertinya Mbak Wojo sudah bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran gue ini. Setelah berbicara panjang lebar tentang apa saja yang harus gue lakukan dalam prosesi ini, kini Mbak Wojo terlihat memanggil Mbah Bendol, yang seakan sudah mengerti dengan apa yang harus dilakukannya. Mbah Bendol terlihat pergi dan kembali lagi dengan membawa sehelai kain tanpa jahitan. Apa ini, Mbah? Tanya gue kepada Mbah Wojo begitu menerima kain tanpa jahitan tersebut. Itu kain kafan yang akan kita pergunakan dalam prosesi ritual ini. Kenapa? Apakah kamu takut? Ujar Mbah Wojo dan berbalas dengan keterdiaman gue. Ganti pakaian yang kamu pakai itu dengan kain kafan ini. Selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Mbah Bendol mengajak gue ke sebuah ruangan untuk mengganti pakaian dengan sehelai kain kafan yang tadi telah diberikan oleh Mbah Wojo. Dan kini setelah pakaian yang gue kenakan telah berganti dengan kain kafan, Mbah Bendol memberikan gue sehelai kain hitam yang harus gue kenakan untuk menutupi mata ini. Ikut saya, ucap Mbah Bendol seraya menarik tangan gue untuk berjalan. Dan sepertinya saat ini gue tengah diajak oleh Mbah Bendol untuk keluar dari dalam rumah. Ja, lu mau kemana? Tanya Indra. Begitu mendapati keberadaan gue yang telah keluar dari dalam rumah. Udah Ja, hentikan aja semua ini. Sumpah Ja, perasaan gue ini benar-benar gak enak. Untuk kali ini di antara suara Minto yang terdengar, gue bisa merasakan sentuhan tangan Minto pada bahu gue. Dan sepertinya Minto kini sangat berharap agar gue mengurungkan niat gue untuk menjalani proses ritual ini. Kalian tenang saja, tetap tunggu gue di sini. Ujar gue sambil terus melangkah mengikuti petunjuk arah yang diberikan oleh Mbah Bendol. Jangan lepaskan pegangan saya, kalau kamu nggak ingin celaka. Ujar Mbah Bendol memperingatkan gue di antara pegangan tangannya pada pergelangan tangan gue. Setelah beberapa saat lamanya Mbah Bendol mengajak gue untuk berjalan, kini langkah kaki gue terhenti di sebuah tempat. Di mana di tempat ini, Mbah Bendol meminta gue untuk melepaskan penutup mata ini. Hingga akhirnya ketika penutup mata ini telah gue lepaskan, gue mendapati diri gue ini tengah berada di sebuah tempat di dalam hutan. Kita sedang berada di mana ini, Mbah? Tanya gue kepada Mbah Wojo seraya melayangkan pandangan mata ini ke arah sendang yang berada di antara pepohonan besar. Kamu pergi ke bilik itu sekarang. Di sana sudah saya sediakan 2 buah ember yang berisikan air yang telah dicampur dengan bunga. Ucap Mbah Wojo tanpa menjawab pertanyaan gue. Dan kini terlihat jari tangan Mbah Wojo kini menuju ke arah sebuah bilik kecil yang berada di pinggir sendang. Apakah Mbah Wojo dan Mbah Bendol akan menemani saya selama melakukan prosesi mandi ini? Tanya gue dan berbalas dengan senyuman yang terlihat mengejek di wajah Mbah Wojo. Kamu sendirian. Bila waktunya tiba, nanti saya akan ke bilik itu. Jawab Mbah Wojo seraya mengajak Mbah Bendol pergi meninggalkan gue seorang diri. Di antara keberadaan Mbah Wojo dan Mbah Bendol yang kini sudah menghilang dalam kegelapan malam, gue segera berjalan menuju ke bilik yang berada di tepian sendang. Dan entah mengapa di saat gue melangkah ini, gue seperti merasakan adanya sesuatu yang tengah memperhatikan setiap pergerakan gue ini. Hingga akhirnya setelah gue kini memasuki bilik, nampak terlihat keberadaan dari 2 buah ember yang berisikan air yang bercampur dengan bunga, menempati sudut bilik. Mendapati hal tersebut, kini tanpa berkeinginan untuk menunda-nunda lagi akan prosesi ritual yang akan gue lakukan ini, gue segera mengguyurkan air yang ada di dalam ember ke tubuh gue dengan menggunakan sebuah gayung batok kelapa yang sepertinya telah dipersiapkan juga oleh Mbah Wojo. Di guyuran air yang pertama, gue sama sekali tidak merasakan adanya keanehan dan keganjilan selain dinginnya air dan aroma wangi yang ditimbulkan oleh bunga. Walau saat itu gue mendengar seperti ada suara hewan yang tengah berada di sekitar bilik. Hingga akhirnya di saat ini gue melakukan guyuran yang kedua dan seterusnya, gue mulai merasakan adanya keanehan. Dan keanehan yang gue temui itu adalah keberadaan suara hewan yang seakan-akan mengikuti setiap guyuran yang gue lakukan.
Dan apa yang gue dapati tersebut, ini telah membuat gue terpancing untuk mengadakan kepala ini dalam menatap lebatnya dedaunan dari pepohonan besar yang berada di atas bilik. Aneh, ini aneh. Gumam gue pelan di antara pergerakan gue yang hendak mengambil cidukan air yang terakhir. Tapi belum sempat gayung yang gue pergunakan ini menyentuh air, gue seperti melihat adanya beberapa sketsa wajah yang tersamar oleh riak air. Tapi walaupun beberapa wajah yang terlihat itu tersamar oleh riak air, entah mengapa kini gue merasakan bahwa sketsa wajah yang terlihat itu adalah sketsa wajah dari orang-orang yang mungkin sangat dekat dalam kehidupan gue ini. Apa maksud dari semua ini? Tanya gue dalam hati di antara sketsa wajah yang mulai menghilang keberadaannya dari permukaan air. Itu dia teman-teman, pengalaman horor yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh Kak Metamorfosis. Tapi ini belum selesai teman-teman, jadi tetap pantengin terus di ARC Horror Story untuk lanjutan ceritanya di part 5. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.